Ia bertahan pada lelaki yang terus menghancurkannya. Tidak ada yang pernah tahu berapa kali seorang perempuan bisa memaafkan sebelum hatinya benar-benar hancur. Karena dari luar, ia terlihat baik-baik saja. Masih tersenyum, masih menjalani perannya, masih disebut istri yang kuat. Padahal setiap malam, ia tidur dengan rasa takut dan bangun dengan harapan yang sama. Berharap hari ini suaminya berubah. Namanya Nisa. Nisa menikah dengan lelaki yang dulu ia cintai sepenuh hati. Lelaki yang dulu berjanji akan melindunginya. Lelaki yang dulu berkata, "Selama kamu di sampingku, aku akan baik-baik saja." Di awal pernikahan, semua terasa hangat. Rumah kecil itu penuh tawa. Dan Nisa percaya ia telah memilih orang yang tepat. Namun waktu mengubah segalanya. Amarah suaminya mulai sering muncul. Awalnya hanya kata-kata, nada tinggi, bentakan kecil. Nisa selalu berpikir dia hanya lelah. Dia sedang tertekan. Aku harus lebih sabar. Sampai suatu malam, amarah itu tidak lagi berhenti di suara. Tangannya melayang, dan Nisa terdiam. Bukan karena tidak sakit, tetapi karena tidak percaya bahwa orang yang ia cintai bisa melukainya. Suaminya menangis setelah itu, meminta maaf, bersumpah tidak akan mengulanginya. Dan seperti banyak perempuan lainnya, Nisa memaafkan. Bukan karena lupa pada rasa sakit, melainkan karena berharap janji itu nyata. Namun kekerasan tidak pernah datang sendirian. Ia selalu ditemani luka yang lain. Suaminya mulai sering pulang larut. Ponselnya selalu dijaga. Dan ada jarak yang tak bisa dijelaskan. Sampai suatu hari, Nisa menemukan kebenaran yang membuat dadanya runtuh. Suaminya berselingkuh. Saat Nisa bertanya, ia justru disalahkan. Kamu kurang perhatian. Kamu berubah. Kamu gak seperti dulu. Kalimat-kalimat itu lebih menyakitkan daripada tamparan manapun. Karena Nisa tahu, ia sudah memberikan segalanya. Malam-malam Nisa diisi tangis. Siang harinya diisi kepura-puraan. Ia tetap menyiapkan makan, tetap mencuci pakaian, tetap menjalankan perannya sebagai istri yang baik. Bukan karena ia tidak punya harga diri, tetapi karena ia masih berharap. Berharap suaminya sadar. Berharap rumah tangga ini bisa diselamatkan. Berharap cintanya cukup untuk mengubah segalanya. Setiap luka Nisa simpan sendiri. Setiap air mata ia hapus sebelum orang lain melihat. Karena ia percaya, jika ia bertahan lebih lama, Tuhan akan melihat kesabarannya. Namun kesabaran tidak selalu dibalas perubahan. Kekerasan kembali terjadi. Selingkuh tidak pernah benar-benar berhenti. Dan Nisa semakin sering menyalahkan dirinya sendiri. Ia bertanya, kurang apa aku? Di mana salahku? Padahal kesalahan itu tidak pernah miliknya. Hingga suatu malam, takdir memutuskan ikut campur. Suaminya mengalami kecelakaan serius. Tubuhnya terluka dan mengalami kebangkrutan. Nyawanya hampir pergi. Dan di saat semua orang menjauh, di saat perempuan yang ia banggakan tidak datang menengoknya, Nisa ada di sana. Dengan mata sembab, dengan tubuh lelah, dengan hati yang sudah terlalu sering patah. Nisa duduk di samping ranjang rumah sakit, menggenggam tangan suaminya. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak berkata apa-apa.
Di titik terendah hidupnya, suaminya sadar. Ia melihat wajah yang selama ini ia sakiti. Ia sia-siakan, ia hancurkan perlahan. Dan di sana, di tengah bau obat dan suara alat medis, ia menyadari satu hal. Perempuan yang paling setia, paling tulus, dan selalu ada, adalah perempuan yang paling sering ia lukai. Air mata suaminya jatuh, bukan karena sakit fisik, tetapi karena penyesalan. Ia meminta maaf, bukan dengan alasan, bukan dengan pembelaan. Untuk pertama kalinya, dengan kesadaran penuh. Namun Nisa tidak langsung tersenyum. Ia tidak bersorak. Ia juga tidak memeluk. Karena luka yang terlalu dalam tidak sembuh hanya dengan satu kata maaf. Ia hanya berkata pelan, "Aku lelah, tapi aku masih di sini." Perubahan tidak terjadi dalam semalam. Namun kali ini berbeda. Suaminya benar-benar berubah. Bukan karena takut kehilangan, melainkan karena sadar. Ia belajar menahan amarah, memutus hubungan terlarang, dan mulai menghargai perempuan yang dulu ia anggap remeh. Nisa masih memaafkan, namun kali ini dengan syarat, dirinya juga harus diselamatkan. Karena cinta bukan tentang bertahan dalam luka, melainkan tentang tumbuh tanpa takut. Cerita ini bukan tentang betapa hebatnya seorang perempuan menahan sakit, melainkan tentang betapa sering kebaikan disadari setelah hampir kehilangannya. Dan terkadang, Tuhan harus menjatuhkan seseorang agar ia belajar melihat siapa yang selama ini setia berdiri di sisinya. Jika kamu mendengarkan cerita ini dengan dada yang terasa sesak, ingatlah satu hal. Kesabaran bukan alasan untuk disakiti. Dan cinta sejati tidak pernah meminta kita mengorbankan diri sendiri.